Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Aini, dan ini ada adik saya belum tidur. Kalau biasanya kegiatan pagi saya nganterin bapak ke gunung, dikarenakan hari ini bapak ke sawah ya dek. Jadi kita mau ini nyiram tanaman depan rumah. Tapi alhamdulillah ini semalam hujan ya dek. Jadi kita ini yang di belakang aja ininya nyiramnya, yuk langsung aja kita siram karena keburu siang. Karena kalau udah siang tuh tanamannya tuh seperti seledri jadi ini ya deh ya, jadi layu gitu. Jadi yuk langsung aja kita nyiram, let's go. Hayu deh, siap siap Oke, dan ini yang nyiram malah si adek. Dek bisa gak? Biar sama teteh aja nih. Ini nih, awas nggak boleh ini nih. Lihatin ya, lihat sini nih, ini nih. Awas lupa deh. Sini. Tinggal yang di mana dek? Yang di situ. Ini dia mencoba menyiram. Bisa gak? Yeay, pinter. Lagi. Dan ini jadi basah. Yang ini dek, yang ini belum. Jangan di situ terus satu. Sini sama teteh ajarin. Dedek kalau nyiram tuh semuanya, jangan di situ terus, nggak boleh sayang. Di sini nih, tuh lihat basah. Aduh, ini bocil tapi ini dia sembari belajar, jadi gak apa-apa, kita gak boleh marahin karena ini namanya juga anak kecil. Tapi kadang suka ini ya, suka risih. Dek, ini yang ini seledrinya belum deh. Yang ini seledrinya belum. Sirik katanya mau disiram. Dek. Dan ini kekeh ke sana terus karena situ yang gampang. Ini sampai ke sana airnya. Tuh. Daun seledri, sayuran hijau yang memiliki aroma wangi. Selain jadi penyedap masakan, seledri juga bermanfaat sebagai obat herbal. Seledri sayuran yang cukup populer di tanah air. Seledri berwarna hijau dengan daun bergerigi. Masyarakat tanah air biasanya menggunakan seledri sebagai taburan beberapa menu makanan seperti sup. Seledri memiliki aroma yang khas sehingga membuat makanan menjadi harus dan semakin lezat.
Selain sebagai bahan masakan, seledri juga bermanfaat sebagai obat herbal alias obat alami. Seledri mengandung flavonoid, coumarin, furanocoumarin, isoquercetin, umbelliferon, minyak atsiri, asparagin, dan selenium. Selain itu, seledri memiliki efek farmakologis, antiseptik, antispasmodik, diuretik, hipotensif, dan antirematik. Kandungan dan efek tersebut membuat seledri dianggap ampuh mengobati beberapa jenis penyakit. Belakangan, obat herbal tengah digemari sebagian masyarakat tanah air sebab obat herbal dianggap minim efek samping dan aman dikonsumsi. Siapa sangka seledri juga bermanfaat sebagai obat herbal. Dari seluruh bagian tanaman seledri, daun, batang, biji, dan akar seledri bisa digunakan sebagai obat herbal. Manfaat seledri sebagai obat herbal penumpas penyakit. 1. Detoksifikasi. Biji seledri bermanfaat untuk membantu tubuh menetralisir racun serta merangsang sirkulasi darah ke otot dan sendi. 2. Darah tinggi. Seledri memiliki sifat farmakologis menurunkan tekanan darah. Artinya seledri baik dikonsumsi oleh penderita darah tinggi. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda cukup merebus 30 gram sampai 60 gram akar seledri sampai mendidih. Setelah dingin, Anda minum air rebusan akar seledri tersebut. Opsi lainnya, Anda bisa minum jus daun dan batang seledri untuk menurunkan tekanan darah. 3. Melancarkan pencernaan. Seledri mengandung serat tinggi yang baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh Anda. Selain itu, seledri juga membuat perut terasa kenyang lebih lama. 4. Asam urat. Biji seledri bermanfaat membantu ginjal untuk mengeluarkan kelebihan asam urat dalam tubuh. 5. Batuk. Mengutip dari buku berjudul Memanfaatkan Tanaman Sayur untuk Mengatasi Aneka Penyakit. Seledri mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, kalium, sodium, sulfur, dan natrium. Kandungan zat tersebutlah yang membuat seledri dipercaya mampu mengobati beberapa penyakit, salah satunya batuk. Berikut cara membuat ramuan herbal seledri untuk obat batuk. Dan untuk bahannya di sini siapkan saja 1. Seledri segar, 2. Air 3 gelas, dan 3. Madu. Anda cuci dan potong-potong daun dan batang seledri. Setelah itu Anda rebus seledri sampai mendidih lalu saring. Setelah air rebusan seledri dingin, Anda tambahkan madu secukupnya lalu minum. Anda minum air rebusan seledri tersebut 2 kali, pagi dan sore hari. 6. Kolesterol. Seledri mengandung minyak atsiri, flavonoid, coumarin, furanocoumarin, isoquercetin, saponin, asparagin, apialkali, tirosin, glutamin, pentosan, dan manit. Kandungan tersebut yang membuat seledri dianggap efektif menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Untuk merasakan manfaatnya, Anda bisa membuat ramuan herbal seledri sendiri di rumah. Berikut bahan dan caranya. Bahan: akar seledri 30 gram, air 2 gelas. Anda cuci akar seledri sampai bersih lalu rebus sampai mendidih dan menyisakan 1 gelas air. Setelah air rebusan akar seledri dingin, Anda saring dan minum sekaligus. Oke, dan ini tadi yang kita siram ini namanya kelinci apa ya, lupa. Dan di sini ada seledri. Dan ini bocil. Aduh, ini mah rajin banget pokoknya, alhamdulillah. Tapi ini jadi basah semua. Tapi gak apa-apa, nanti kita ngepel lagi. Dan ini di sini banyak banget. Ini ada cabai. Tapi ini masih kecil. Alhamdulillah udah berbuah. Jadi kalau semisal masakku ini nggak usah jauh-jauh. Dan ini pohonnya tinggi banget. Dan di sini masih ada seledri lagi. Kena gak, Dek? Ye, pinter. Pegangnya ujungnya, Dek. Ada dikit lagi tuh. Ih, jangan ke kepala, kan Dede udah mandi tadi. Ini auto basah-basah. Nanti ini kalau selesai itu harus ini. Harus ganti baju.
Udah deh, bagian ke sana deh. Yang di sana belum. Oke guys, dikarenakan ini airnya habis ambil dari rumah, dan ini ada air hujan yang semalam. Ini dipindahin, dan ini pinter banget. Aku selalu dibantuin sama adik aku. Udah Bu. Dan ini bedanya kalau air hujan tuh dingin banget ya Dek ya. Dek. Jadi airnya tuh dingin ya Dek, beda sama air dari rumah yang dari ini sumur. Ini auto basah-basahan. Udah Bu, ayo. Ini lagi tuh baju basah deh. Ini kalau sama air tuh suka. Oke, dan ini langsung di ini. Jangan banyak-banyak deh, dikit-dikit. Bukan basah. Dikit-dikit. Yang ini belum, dikit. Mau gantian gak Dek? Sini atuh sama Teteh. Tuh Dek, ayam Dek. Lihat tuh ada ayam masuk. Ih, usir Dek. Shh, gitu. Shh. Ih, gak boleh sama air tuh kan jadi basah. Ini tuh auto pokoknya ini basah semua. Udah deh, jangan banyak-banyak. Ini sama Teteh. Ini lama deh. Kali ke dia anak Dedek embernya bawa embernya. Nih, bawa embernya. Dia disalip-salip tuh. Dan ini kekeh banget, jadi aku tuh gak boleh, jadi harus sama dia terus. Dan ini gak mau diganggu juga, tapi ini kita tadi udah semuanya, tapi ini malah ini lagi disiram lagi. Tapi yang intinya tuh harus ini tuh daun seledri yang ini, karena ini gampang banget lagi. Ini ada kantongnya, kantong semar dari gunung. Kalau bapak dari gunung tuh suka bawa oleh-oleh kayak gini. Dan ini di sana masih banyak banget yang harus di ini. Dan ini si Dede auto lanjut guys. Lagi ngapain Bu? Pindahin air. Ih, ini kuat banget loh, diangkat ke atas. Dede bisa gak naiknya? Mau kemana jalannya? Sini, panas Dek. Mau nyiram yang di sana ya? Iya. Sok atuh coba. Teteh videoin gak boleh? Boleh gak? Boleh. Ini yang di sini Bu, yang belum Bu. Yang di sini Bu. Dan ini tuh bajunya udah basah. Yang di sini Bu, yang belum Bu, dekat motor. Ini lucu banget. Ada anjir yang seri.
Sok Bu, silakan. Dan itu ada Dian AR habis dari warung. Awas kena kaki. Awas kena kaki. Ih, basah Bu. Itu yang ini belum Bu. Nah, yang itu. Lanjut Bu, nyiramnya Bu. Oke, dan ini kita sambil mantauin si Dede karena ini keke banget, gak boleh diganggu, gak boleh dibuang. Dan ini kita sambil lihat-lihat. Di sini ada daun bayam. Ini dan ada tanaman-tanaman dari gunung. Ada kupu-kupu guys, malah pergi. Dan ini bunga-bunganya bagus banget. Ini tuh mama suka banget sama bunga-bunga. Kalau aku gak terlalu ya kalau sama bunga. Kembali lagi dia guys. Malu dianya. Dan di sini ada daun jintan. Kalau di sini tuh namanya daun jintan. Daun jintan atau yang biasa disebut daun jintan atau Plectranthus amboinicus dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional di India. Daun jintan diklaim mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Beragam senyawa penting yang terkandung dalam daun jintan seperti flavonoid, glikosida, fenol, tanin, dan steroid. Daun ini juga dikenal dengan nama Mexican mint karena ketika daun ini akan mengeluarkan aroma mint yang khas ketika dilumatkan. Manfaat daun jintan yang baik untuk kesehatan. 1. Mengatasi gangguan pencernaan. Minum teh daun jintan untuk meringankan beragam masalah pencernaan seperti perut mulas, sindrom iritasi usus atau IBS, diare, mual, dan kram perut. Manfaat ini dihasilkan oleh senyawa-senyawa dalam jintan yang dipercaya mampu melancarkan dan menenangkan pencernaan. 2. Mengatasi gangguan pernapasan. Rebusan daun jintan dikenal berkhasiat mengatasi berbagai gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, pilek, batuk, radang tenggorokan, dan nyeri sinus. Selain dibuat teh, daun jintan yang dikunyah juga dapat melegakan pernapasan. Daun ini memiliki senyawa ekspektoran untuk mengeluarkan dahak. Senyawa ini juga mencegah perkembangan bakteri dan patogen lainnya pada organ pernapasan. 3. Mengontrol diabetes. Daun jintan disebut dapat mengontrol diabetes karena daun ini mampu menurunkan kadar gula darah sehingga dapat digunakan sebagai anti diabetes. Tidak hanya itu, daun ini juga dapat mempercepat penyembuhan luka. Daun ini memiliki kemampuan menurunkan resiko infeksi dan komplikasi. 4. Mengobati penyakit kulit. Daun jintan juga sangat populer untuk mengatasi berbagai penyakit kulit. Pasalnya, daun jintan memiliki fungsi antibakteri dan anti radang, sehingga dapat digunakan untuk mengobati eksim, psoriasis, ketombe, dan sebagainya. Bukan guys, kata aku juga apa ini auto basah-basahan. Dek, jangan basah-basahan. Ini apa nih basah? Ini jadi tuh mengasuh tuh harus ekstra sabar pokoknya. Dan ini banyak banget. Oke, dan di sini ada daun bayam. Benarkah bikin sekuat Popeye? Manfaat bayam bagi kesehatan yang disebut lebih bergizi daripada daging. Apakah kandungan sayur ini bisa membuat kita sekuat Popeye? Siapa bilang makanan sehat dan bergizi tinggi harus mahal? Ternyata seikat daun bayam juga mengandung banyak vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh.
Tentunya agar mendapat hasil yang optimal, kamu juga perlu mengkombinasikan pola makan sehat dengan gaya hidup teratur dan disiplin tinggi. Sebenarnya apa rahasia dari bayam? Sehingga dalam kartun Popeye, sayuran ini bisa membuat yang mengonsumsinya digambarkan memiliki kekuatan ekstra. Apakah itu hanya hal berlebihan semata? Terlepas dari khasiat bayam yang memberi tenaga super dalam kartun Popeye, tak bisa dimungkiri bahwa sayuran hijau ini memiliki nutrisi melimpah yang baik untuk kesehatan tubuh. Tahukah kamu bahwa bayam mentah mengandung 91% air? Selain air, ada juga kandungan gizi lainnya. Berikut daftar nutrisi yang terkandung dalam 100 gram bayam. Kalori 23 kilokalori, karbohidrat 3,6 gram, serat 2,2 gram, gula 0,4, lemak 0,4, omega 3 138 mg, protein 2,9 gram, vitamin K1 604% dari angka kecukupan gizi atau AKG, vitamin A 188%, vitamin C 47%, vitamin B2 11%, vitamin E 10%, vitamin B6 10%, vitamin B1 5%, vitamin B3 5%, folat 49%, mangan 45%, magnesium 20%, kalium 16%, zat besi 15%, kalsium 10%, tembaga 6%, fosfor 5%, seng 4%, dan natrium 3%. Saat sayur bayam kamu bisa rasakan apabila mengolahnya dengan benar, takaran tepat, dan mengkombinasikannya dengan menu makanan bergizi lainnya, serta olahraga teratur. Berikut beberapa manfaat makanan bayam yang perlu kamu ketahui. 1. Mencegah anemia. Ada banyak sekali manfaat bayam, salah satunya adalah sumber zat besi untuk membantu tubuh memproduksi hemoglobin atau sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Mengonsumsi sayur bayam dengan makanan sehat lainnya seperti daging atau telur juga sangat direkomendasikan untuk meringankan gejala anemia dan kekurangan oksigen. 2. Memperkuat tulang. Kepadatan tulang manusia seiring bertambahnya umur dapat berkurang. Hal ini tentunya menjadi penyebab utama penyakit osteoporosis dan tulang rapuh. Gaya hidup sehat termasuk diet sehat, olahraga khususnya latihan beban, dan asupan makanan kaya akan vitamin dan nutrisi dapat menguatkan tulang. Bayam mengandung sekitar 604% angka gizi harian, atau dengan kata lain itu merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk membantu pembentukan vitamin K dalam tubuh. 3. Meringankan gejala asma. Asma merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh reaksi alergi saat menghirup asap rokok, debu, atau bulu binatang. Bayam memiliki kandungan beta-karoten dan senyawa magnesium cukup tinggi. Senyawa ini telah terbukti dapat mengurangi gejala asma. Namun tentunya pengobatan ini tidak bisa 100% berhasil. Kamu tetap perlu ke dokter apabila gejala yang dialami cukup serius agar segera mendapat perawatan lebih lanjut. 4. Sumber nutrisi untuk otak. Tahukah kamu bahwa otak kita juga memerlukan nutrisi agar bisa bekerja dengan baik? Daun bayam kaya akan kandungan vitamin dan senyawa organik seperti vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12. Ada pula kandungan asam folat, vitamin E, dan vitamin C yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan otak khususnya pada anak-anak. Selain itu, sayur bayam juga bagus dikonsumsi orang tua untuk memelihara kesehatan otak dan mencegah demensia. Dan di sini juga ada daun kumis ucing yang waktu itu pernah ya post di video sama emak. Di sana juga ada kumis ucing. Di sini juga kita ini nanam, soalnya ini tuh banyak banget manfaatnya loh. Manfaat kumis kucing yang sayang untuk dilewatkan. Kumis kucing adalah salah satu tanaman obat yang sudah lama digunakan di Indonesia. Manfaat kumis kucing yang paling umum adalah untuk mengobati asam urat. Di samping itu masih ada manfaat lainnya yang perlu Anda ketahui.
Selain sebagai tanaman hias, kumis kucing atau Orthosiphon stamineus juga terkenal sebagai tanaman obat. Sebagian besar manfaat kumis kucing berasal dari kandungan senyawa bioaktif di dalam daunnya. Segudang manfaat kumis kucing. Kumis kucing memiliki khasiat anti radang dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Khasiat ini berkat berbagai kandungan senyawa alami dalam kumis kucing yang meliputi flavonoid, triterpenoid, fenolik, sinensetin, epatorin, glikosida, tanin, saponin, dan steroid. Berkat kandungan tersebut, manfaat kumis kucing bagi kesehatan sangatlah banyak. Beberapa di antaranya: 1. Mengobati asam urat. Manfaat kumis kucing sebagai obat asam urat alami diduga berasal dari kandungan flavonoid, fenolik, dan asam kapeat yang terdiri di dalamnya. Senyawa aktif tersebut diketahui memiliki sifat anti radang yang dapat menghambat pembentukan asam urat, sehingga dapat mencegah dan mengurangi resiko serangan asam urat. Selain itu, kumis kucing juga diketahui dapat meningkatkan fungsi ginjal yang menurun dan memperbaiki kerusakan ginjal, terutama yang diakibatkan oleh kondisi asam urat tinggi. 2. Mengatasi masalah menstruasi. Perempuan yang sering mengalami masalah menstruasi juga bisa mendapatkan manfaat dari kumis kucing. Rutin mengonsumsi ekstra kumis kucing diketahui bisa menurunkan kadar prostaglandin sehingga bisa mengurangi nyeri menstruasi dan pendarahan berlebih saat menstruasi atau menorhagia. Meski sejumlah manfaat kumis kucing masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, tidak ada salahnya Anda melibatkan tanaman ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan Anda. Jika Anda ingin menggunakan kumis kucing yang sudah dikemas dalam bentuk suplemen herbal, pilihlah produk yang telah teruji keamanannya. Bila perlu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan keamanannya, terutama bagi Anda yang ingin memanfaatkan kumis kucing sebagai terapi tambahan pada penyakit yang sedang Anda derita. 3. Menurunkan tekanan darah. Kumis kucing juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Kandungan sinensetin di dalamnya berperan penting sebagai antioksidan dan memiliki aktivitas diuretik yang kuat. Khasiat ini akan membantu tubuh mengurangi kadar natrium berlebih melalui urin. Dengan meningkatnya pengeluaran cairan dan natrium dari tubuh, tekanan dalam pembuluh darah juga bisa berkurang. Oleh karena itu, kumis kucing dapat dimanfaatkan sebagai obat alami bagi penderita hipertensi. Alhamdulillah punya adik tuh rajin banget. Tapi ini saya juga harus rajin rajin nyuci. Oke, dan ini di sebelah sini ada banyak tanaman cabai rawit, tapi ini belum berbuah, baru yang tadi berbuah. Tapi ini pada gini dimakan ulat. Tapi alhamdulillah yang tadi juga berbuah. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan saya kali ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru